Assalamualaikum, salam review aja. Kembali lagi bersama saya di Talk aja. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar, dimudahkan urusannya, dan tetap semangat. Nah, kali ini saya mau unboxing dan review HP gaming yang kelas menengah ya, yaitu Xiaomi Poco X3 NFC. Tapi sebelum saya unboxing dan review ini, mari kita seruput yang satu ini dulu. Nah, ini Xiaomi Poco X3 NFC. Ini namanya Poco ya. Namanya Poco, kurangnya NG. Jadi kalau misalnya Poco NG berarti kayak ya itulah gitu. Nah, kita lihat ya, apakah HP ini seseram namanya. Sekarang kita unboxing aja ya. Ini masih disegel. Ya, masih ada. Jadi kita lihat apa aja yang kita dapat dari HP ini ya. Kita buka. Nah, ini kita dapat kartu terima kasih ya. Terima kasih telah memilih Poco. Nah, jadi dia menyampaikan visi misinya. Ini kartunya, kartu ucapan terima kasih. Coba kita lihat apa lagi ya yang kita dapat. Nah, ini unitnya ya. Terus kita dapat charger, kepala chargernya, terus kabel charger. Nah, di dalam ini apa aja nih kita dapat nih. Nah, pertama kita dapat ya, SIM ejector. Ini kartu garansi, terus buku manual, dan ini kita dapat soft case. Kita lihat soft case-nya, oh soft case transparan. Ya. Nah, sekarang kita buka ini unitnya, kita buka ya. Kita buka. Nah, kita buka. Nah, sekarang kita nyalakan. Nyala ya. Jadi Xiaomi Poco X3 NFC ini punya dimensi, dia panjangnya 165,3 mm. Terus lebarnya dia 76,8 mm. Dan dia tebalnya 9,4 mm, jadi nggak nyampe 1 cm ya. Terus kemudian dia punya berat 215 gram, jadi emang lumayan beratnya, jadi di atas 200 gram ya. Nah, untuk bagian depan dia udah Gorilla Glass 5, terus untuk bagian side-nya, side panelnya dia udah aluminium frame, dan untuk bagian belakang dia masih plastik. Nah, di sini juga udah ada tulisan Poco ya. Jadi mungkin teman-teman semua juga udah banyak yang tahu ya. Nah, dia dual nano SIM standby. Nah, dia hybrid ya, slotnya kartu SIM-nya hybrid dengan memori. Jadi kalau misalnya kita mau pakai memori eksternal, itu hanya bisa pakai satu SIM. Nah, sekarang saya bahas masalah layar. Layarnya dia itu IPS LCD dengan Gorilla Glass kelas 5. Nah, dia ukuran layarnya ini 6,67 inch, resolusi 1080 x 2400 pixel. Terus kemudian dia refresh rate-nya ini udah 120 Hz. Jadi udah sangat cukup baik, karena rata-rata untuk HP menengah itu refresh rate-nya itu paling tinggi 90 Hz. Dia udah 120 Hz. Nah, kenapa sih refresh rate itu penting? Nah, sebelumnya kan saya bahas pernah ya di video saya yang ini nih. Nah, itu refresh rate itu nantinya berkaitan dengan blurring. Jadi semakin refresh rate-nya semakin tinggi, dia blurringnya itu semakin sedikit. Ya, kita lihat nih refresh rate ya. Jadi dia sangat smooth, blurringnya itu sangat sedikit. Apalagi kalau kita bermain game-game FPS seperti PUBG, seperti Free Fire, itu semakin baik. Jadi untuk refresh rate-nya ini 120 Hz-nya itu ya otomatis ya. Jadi di beberapa aplikasi dia bisa langsung adaptasi di 120 Hz. Jadi untuk menghemat baterai juga dia. Jadi seperti ini nih, kelihatan nggak? Jadi yang warna biru itu 60 Hz dan yang hijau itu 120 Hz. Nah, sekarang saya bahas di dapur pacunya. Dia punya chipset
Snapdragon 732G 8 nanometer octa-core. Nah, untuk GPU-nya ini dia udah Adreno 618. Udah sangat cukup baik ketika kita bermain game. Itu udah sangat baik ya untuk kelas HP menengah. Nah, untuk memori dia RAM-nya ada dua varian di 6 GB dan 8 GB. Jadi variannya itu untuk RAM 6 GB, memori internalnya 64 GB ya. Nah, untuk varian 8 GB, dia memori internalnya 128 GB. Nah, untuk memori internalnya pun dia sudah UFS 2.1 ya. Nah, untuk tes performance-nya, dia mendapatkan skor AnTuTu di 283, 750. Dan untuk di Geekbench, dia mendapatkan skor 1777. Jadi untuk kelas HP menengah dia sudah sangat bagus untuk mendapatkan nilai skor segitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke kamera ya. Untuk main kamera dia mengadopsi quad kamera. Jadi dia memiliki 4 kamera di mana 64 megapiksel untuk wide dengan aperture 1,9 sangat bagus untuk bokeh. Kemudian dia di 13 megapiksel untuk ultra wide dan kemudian 2 megapiksel di makro dan 2 megapiksel di depth ya. Untuk fiturnya dia udah dual LED flash yang kita nyalakan. Nah, kemudian dia sudah HDR dan panorama. Nah, untuk perekaman video untuk 4K dia sudah di 30 fps. Nah, untuk resolusi 1080 atau Full HD dia 30 fps sampai 120 fps. Dan untuk resolusi HD dia sudah sampai 960 fps. Nah, ini yang saya sangat suka ya. Dia memiliki mode Pro Video. Jadi untuk mengatur exposure-nya, ISO-nya, kemudian white balance-nya itu kita bisa atur secara manual. Nah, terus ini mode video, foto, ini untuk portrait ya, dan kemudian dia ada mode night, jadi untuk malam. 64 megapiksel ya full jadinya. Terusnya ada short video, panorama, terus ada untuk dokumen juga, ada vlog, ada slow motion, time lapse, dual video, long exposure, dan clone. Nah, kalau dual video berarti dia memakai dua kamera seperti ini ya. Ini memakai dua kamera, kamera depan dan kamera belakang. Nah, nanti kita coba bagaimana perekamannya. Nah, ini video 4K ya di 30 fps seperti ini hasilnya. Nah, kalau ini video Full HD ya di 60 fps, kita buat slow motion. Nah, kalau ini video HD di 30 fps seperti ini hasilnya. Nah, ini untuk hasil fotonya seperti ini. Nah, sekarang kita beralih ke kamera depan ya, yaitu selfie kamera. Nah, dia mengadopsi single kamera dengan lensa 20 megapiksel. Aperturnya dia 2,2. Terus fiturnya dia sudah HDR dan panorama ya. Nah, untuk perekaman video dia hanya sanggup di Full HD 1080 30 fps. Nah, ini hasilnya. Ini hasil fotonya dan ini hasil videonya. Nah, ini video Full HD ya untuk kamera depan selfie kamera. Dia di 30 fps seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita beralih ke sound-nya ya. Untuk loudspeaker dia sudah stereo speaker. Terus kemudian dia memiliki jack 3,5 mili di sini dia. Kadang-kadang kan sekarang ini banyak juga yang sudah menghilangkan jack 3,5 milinya ya. Nah, kita dengarkan seperti apa speakernya. Kita dengarkan ya. Nah, ini hasil speakernya ya. Kita dengarkan sama-sama. Jadi sangat jernih ya. Untuk kelas HP gaming itu dia sangat jernih. Oke, udah cukup. Sangat keras ya, jadi sangat jernih untuk speakernya.
dia udah stereo. Nah, untuk fitur lainnya seperti biasa dia memiliki WiFi, Bluetooth, dan NFC. Nah, kenapa Xiaomi Poco X3 NFC ini menyebutkan nama NFC-nya loh? Nih, jadi dia di kardusnya aja tuh ada tulisan NFC. Karena mungkin Xiaomi ini pengen menunjukkan bahwa di HP Poco X3 ini ada NFC-nya gitu. Selain itu dia memiliki infrared port ya, infrared port di sini. Nah, dia memiliki infrared port juga, terus kemudian radio FM, dan seperti lainnya dia udah punya GPS, terus untuk ini USB Type-C tipe 2.0. Dia punya fiturnya selain itu juga fingerprint. Nah, fingerprintnya ini bukan di layar tapi di samping ya, di sini. Jadi seperti ini. Nah, menurut saya juga fingerprintnya udah sangat responsif. Sekarang kita beralih ke baterai ya. Baterainya dia sudah sangat cukup besar. Dia punya baterai LiPo 5160 mAh. Nah, dia juga sudah support fast charging di 33 watt. Nah, untuk mengisi baterai 62% itu hanya memakan waktu 30 menit. Dan untuk mengisi baterai di 100% dia membutuhkan waktu 65 menit. Jadi sudah sangat cepat ya. Nah, Xiaomi Poco X3 NFC ini dia punya dua varian warna. Yang pertama Cobalt Blue dan dia Shadow Grey. Nah, yang saya punya ini Shadow Grey ya, Shadow Grey jadi abu-abu. Cuman dia emang rada kebiru-biruan juga nih warnanya. Tapi kalau yang Cobalt Blue dia lebih biru lagi. Nah, demikian review dari saya mengenai HP Xiaomi Poco X3 NFC. HP gaming kelas menengah dengan performa yang sangat baik ya. Jadi sesuai namanya, kalau saya plesetin sih pocong. Jadi apakah dia seseram namanya? Jawabannya menurut saya ya. Nah, bagaimana menurut kamu? Silahkan komen ya di kolom komentar. Nah, saksikan terus video dari saya hanya di Talk aja. Salam review aja. Wassalamualaikum.